bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bertemu lagi bersama Bunda Hikmah dalam pembelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini kita akan membahas IPA tema 7, subtema 2. Anak-anakku silahkan siapkan bukunya, buku pendamping tematik terpadu Ilmu Pengetahuan Alam. Ada pada halaman 121 ya. Oke anak-anak, supaya lebih berkah ilmunya kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Nah anak-anakku, sebelum kita masuk materinya, supaya lebih semangat dan lebih fokus, kita pemanasan dulu. Caranya ikutin gerakan dan lagu dari Bunda Hikmah ya. Anak-anakku ada yang tahu lagu Potong Bebek Angsa? Nah, semuanya pastinya tahu ya lagu Potong Bebek Angsa. Di sini Bunda mau ubah sedikit liriknya. Silakan ikuti gerak dan lagunya Bunda ya. Oke, siap? Anak kelas 4 bersiap belajar. Kita akan belajar tentang gaya listrik. Tetap semangat, giat belajar. Diteladan semua anak itu hebat. Oke anak-anak, sudah semangat? Coba kita ulang satu kali lagi ya. Oke. Anak kelas 4 bersiap belajar. Kita akan belajar tentang gaya listrik. Tetap semangat, giat belajar. Diteladan semua anak itu hebat. Nah anak-anakku sudah semangat? Kalau sudah semangat, silakan perhatikan video pembelajaran hari ini ya. Cekidot. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA tema 7, subtema 2. Anak-anakku sudah siapkan alat tulis dan bukunya? Oke, langsung saja kita masuk materi hari ini. Kita akan belajar tentang gaya listrik. Ada yang tahu gaya listrik itu apa? Ya, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang dialiri arus listrik atau bermuatan listrik. Nah, anak-anakku, untuk lebih paham lagi, berikut kita akan melakukan percobaan ya tentang listrik statis. Tetapi sebelum kita melakukan percobaan, anak-anakku harus tahu terlebih dahulu tentang jenis muatan listrik apa saja. Ya, ada dua, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Jadi, jika kedua muatan yang sama didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Dan jika kedua muatan berbeda didekatkan, maka akan saling tarik menarik ya anak-anakku. Oke, langsung saja. Mari kita melakukan percobaan. Langkah pertama yaitu anak-anakku silahkan siapkan penggaris plastik atau bisa menggunakan sisir dan siapkan kain atau rambut kering ya. Kemudian langkah berikutnya, potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Dan langkah berikutnya, gosokkan penggaris pada rambut kering atau kain. Kemudian dekatkan penggaris pada kertas yang sudah dipotong kecil, lalu catatlah hasil pengamatan anak-anakku. Oke anak-anakku, berikut Bunda berikan contoh percobaannya ya. Langkah pertama, silahkan gosokkan penggaris dengan arah searah menggunakan kain atau bisa menggosokkan penggaris pada rambut yang kering ya. Lalu langkah berikutnya, dekatkan penggaris pada potongan kertas yang sudah anak-anakku potong kecil. Hasilnya ternyata cukup banyak potongan kertas yang tertarik pada penggaris ya. Nah, anak-anakku boleh mengganti penggaris dengan menggunakan sisir yang ada di rumah anak-anakku ya.
Oke, selanjutnya anak-anakku berikut penjelasan dari percobaan yang tadi anak-anakku telah lakukan. Jadi saat anak-anakku menggosokkan penggaris pada rambut, maka elektron pada penggaris berpindah ke rambut. Seperti sebelumnya Bunda sudah jelaskan bahwa jenis muatan listrik ada dua ya, jadi ada positif dan ada negatif. Kemudian penggaris menjadi lebih positif dan rambut menjadi lebih negatif karena ada tambahan elektron dari penggaris. Kemudian saat penggaris didekatkan pada potongan kertas kecil, penggaris dapat menarik potongan kertas kecil tersebut. Nah, anak-anakku paham ya sampai sini? Jadi kesimpulannya, listrik statis merupakan muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir sehingga bisa disebut listrik diam atau listrik statis. Jadi anak-anakku, kalau listrik statis ada berarti ada pula tentang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah pada listrik dinamis ini terjadi aliran muatan listrik. Contohnya saat anak-anakku menekan saklar untuk mematikan atau menyalakan lampu ya. Nah, di situ terjadi listrik dinamis. Anak-anakku paham ya untuk materi hari ini. Selanjutnya yaitu manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Ada sebagai alat pengumpal asap yang keluar dari cerobong, ada pula sebagai mesin fotokopi dan penangkal petir seperti yang ada di sekolah teladan ya. Kemudian ada elektrokardiograf, yaitu alat untuk mengetahui detak jantung, biasanya digunakan oleh para dokter ya. Oke anak-anakku, sampai sini anak-anakku sudah paham ya semua materi hari ini. Bunda ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Anak-anakku yang solih dan soleha, silahkan mengerjakan tugas yang Bunda sudah siapkan di e-learning ya, yaitu silahkan anak-anakku membuat percobaan listrik statis dan catat hasil pengamatan anak-anakku ya. Semangat! Nah anak-anakku, bagaimana video pembelajaran hari ini? Semoga anak-anakku paham ya dengan pembelajaran hari ini. Oke anak-anakku, sebelum Bunda akhiri, Bunda mau ingatkan untuk tetap selalu jaga kesehatan, jaga sholatnya, dan tetap semangat belajar. Karena Bunda yakin di teladan semua anak itu hebat. Anak-anakku, Bunda ingatkan untuk mengerjakan tugasnya ya, yaitu silakan melakukan percobaan tentang listrik statis. Kemudian catatlah hasil pengamatan anak-anakku, lalu foto dan kirim ke e-learning sekolah ya. Bunda tunggu.